Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Baik, kita akan lanjut pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria. Kita di halaman pertama, kita mulai pelajaran nahwu. Bismillah. Yang pertama ini disebutkan al-harfu. Al-harfu itu adalah huruf. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Huruf adalah sesuatu yang mana kalimat tersusun darinya. Maksudnya apa? Jadi kalimat dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Suatu kata itu tidak akan ada kecuali karena adanya susunan huruf. Misalnya mobil, dalam bahasa Indonesia mobil. Mobil ini adalah satu kata, yang mana kata ini pasti disusun dari beberapa huruf. Mobil, huruf pertamanya M, kedua O, ketiga B, keempat I, dan kelima L, mobil. Jadi suatu kata itu adalah susunan dari beberapa huruf. Di sini kalau dalam bahasa Arab mislu ba ya ta na ha. Ini adalah huruf. Kita baca lagi ya. Kita ulangi lagi penjelasan atau pengertian huruf itu apa? Al-harfu wa ma yatarakkabu minhul kalimah. Huruf adalah yang mana tersusun darinya kalimat. Jadi kalimat di sini artinya kata ya. Dalam bahasa Arab itu al-kalimatu itu artinya dalam bahasa Indonesia kata. Al-kalimatu artinya kata. Jadi semua kata dalam bahasa apapun, baik dalam bahasa Indonesia ataupun Arab, pasti disusun dari beberapa huruf. Di sini diberi contoh mislu, contoh ba ya ta na ha, seperti itu. Kemudian yang kedua al-kalimatu, kata. Ya, di sini ada tulisannya. Al-kalimatu artinya kata dalam bahasa Indonesia. Al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan. Al-kalimatu atau kata hiya adalah lafzun lahu ma'nan. Lafaz yang memiliki makna, Jadi misalnya kalau kita temukan misalnya qalamun, atau di sini madrasatun. Madrasatun ini seperti telah dijelaskan di penjelasan pengertian huruf, tersusun dari beberapa kata ya. Dari beberapa huruf, Maaf. Di sini ada huruf mim, dal, ro, sin, ta marbutoh, madrasatun. Ini tersusun dari beberapa huruf, kemudian menjadi suatu al-kalimah atau kata. Di sini memiliki makna karena kalimat itu atau kata itu lafaz yang memiliki makna. Madrasatun memiliki makna. Apa artinya? Madrasah adalah sekolah. Kemudian daftarun adalah buku catatan yang kosong bergaris, itu daftarun, buku catatan. Mirsamun, kemudian mirsamun kalau tidak salah adalah pensil, saya lupa. Kemudian yaktubu, menulis, yaqra'u, membaca, yajlisu, duduk, yadhhabu, pergi, ala, di atas, bi, dengan, an artinya dari atau tentang, min juga memiliki arti dari ya. Fi, huruf ini, fi, kata ini artinya adalah di, pada, atau dalam. Kemudian ila artinya ke atau kepada. Semuanya ini adalah tersusun dari beberapa huruf dan memiliki makna, lafaz yang memiliki makna. Maka tidak dikatakan suatu kumpulan huruf itu adalah kata jika tidak memiliki makna. Misalnya kita tulis 3 hamzah atau 3 ba ya. Ba. Ini tidak memiliki makna. Memang dia tersusun dari beberapa huruf, akan tetapi karena tidak memiliki makna maka tidak disebut kata.
karena yang namanya kata atau al-kalimatu adalah lafaz yang memiliki makna. Jadi kalau tidak memiliki makna bukan al-kalimah atau bukan kata ya. Kemudian kita lanjut al-jumlatul mufidah. Al-jumlatul mufidah. Al-jumlatul mufidah, apa itu jumlah mufidah? Di sini disebutkan al-jumlatul mufidatu hiya tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan wa tusamma aydan kalaman. Jumlah mufidah adalah tarkib susunan apa? Susunan kata-kata allazi yufidu faidatan tammah, yang mana susunan kata-kata tersebut berfaedah sempurna, wa tusamma aydan kalaman, dan juga disebut jumlah mufidah ini disebut juga dengan kalam. Mungkin yang pernah membaca matan atau kitab Jurumiyah itu disebutkan di awal pembahasannya ada pembahasan kalam ya. Kalam itu makna lainnya adalah jumlah mufidah. Jadi sama, jumlah mufidah dengan kalam sama, sinonim. Kemudian di sini disebutkan contoh dari jumlah mufidah itu apa? Mislu, contoh, huwa yajlisu 'alal kursi, dia duduk di atas kursi. Kemudian ana aktubu fid daftar, saya menulis di buku catatan. Aliyun mariyadun, Ali sakit. Ahmadu ustaz, Ahmad adalah seorang ustaz. Huwa ghaniyun, dia adalah orang yang kaya. Semua ini kita bisa lihat tersusun dari beberapa kata dan berfaedah sempurna. Maksud berfaedah sempurna itu apa? Ketika suatu susunan kata, ketika beberapa kata disusun, maka memiliki arti atau makna, maka itu disebut jumlah mufidah, berfaedah sempurna. Maka contoh yang tidak berfaedah sempurnanya, contoh misalnya hadza al-kitabu, atau hadzal kitab. Itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia buku ini artinya adalah buku ini. Ini tidak memiliki faedah yang sempurna, tidak berfaedah sempurna. Kenapa? Karena ketika diucapkan itu akan menimbulkan pertanyaan. Kita misalkan mengucapkan buku ini, kemudian kita berhenti, tidak melanjutkan pembicaraan, maka orang yang mendengar perkataan kita akan bertanya-tanya maksud dari apa yang kita katakan tersebut. Maka tidak disebut al-jumlatul mufidah, tidak disebut jumlah mufidah, atau tidak disebut kalam, karena tidak memiliki arti yang sempurna. Jadi syarat membuat kalam atau jumlah mufidah itu ada dua. Pertama, at-tarkib, maksudnya itu adalah minimal tersusun dari dua kata atau lebih. Kemudian yang kedua adalah memiliki arti yang sempurna, tidak menimbulkan pertanyaan ketika diucapkan. Jadi itu dua syarat. Pertama, dia tersusun dari dua kata, jadi tidak bisa satu kata saja disebut jumlah mufidah, harus tersusun dari dua kata minimal dan bisa lebih. Kemudian yang kedua adalah berfaedah sempurna. Kalau tidak berfaedah sempurna, walaupun tersusun dari dua kata atau lebih, seperti contoh yang tadi, hadzal kitabu, buku ini, maka tidak disebut jumlah mufidah atau kalam. Kemudian di sini ada pembagian huruf, aqsamul harfi. Aqsamun artinya adalah jamak dari qismun. Aqsam jamak dari qismun, artinya bagian atau macam ya. Aqsamul harfi, macam-macam huruf. Ini dibagi kepada dua, harfun hijaiyun atau mabaniyun. Yang keduanya adalah harfun ma'aniyun. Apa itu harfun hijaiyun atau harfun mabaniyun? Huruf hijaiyah, harfun hijaiyun atau harfun mabaniyun adalah huruf hijaiyah. Contohnya di sini alif, ba, ta, tha. Kemudian yang kedua, harfun ma'aniyun. Apa itu harfun ma'aniyun? Harf ma'ani adalah huruf yang memiliki makna. Berbeda dengan huruf hijaiyah. Ketika huruf hijaiyah ini
kita baca dia tidak memiliki arti kecuali jika telah tersambung. Berbeda dengan huruf ma'ani. Huruf ma'ani ini dia memiliki arti, memiliki makna. Mislu, contoh, wa artinya dan, au atau, summa, kemudian min artinya dari. Sekian, kita lanjut di pelajaran ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.